Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza zundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah Allah yang telah memberikan kita kenikmatan pada saat ini, hari ini dan detik ini. Kita merasa masih diberikan oleh Allah kenikmatan tersebut. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat menggunakan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Bakhir Buya Helmi memberikan suatu informasi tatkala Nabi Adam alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan surga dan ditempatkan di bumi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam diberikan oleh Allah untuk mengurusi suatu ciptaan Allah yang namanya ardi atau bumi. Setelah Nabi Adam alaihi salam menduduki atau menempatkan bumi, maka iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 permintaan kepada Allah. Menyusul diusirnya iblis dari surga, maka iblis meminta 10 hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kompensasi atas dikeluarkannya dia dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan itu dijelaskan iblis sendiri ketika suatu waktu dia datang atas perintah Allah, atas izin Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang memberikan tausiah kepada para sahabatnya di rumah beliau. Sahabat Buya Helmi, inilah dialog iblis, antara iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terekam dalam sejarah risalah Rasulullah, yaitu sejarah Islam. Sahabat Buya Helmi, iblis berkata, aku meminta permohonan 10 permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang pertama, aku meminta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengizinkan. Apa maknanya? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 64. Silakan sahabat-sahabat Buya Helmi lihat. Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Allah sudah memberikan isyarat kepada kita. Harta yang tidak diizakatkan, maknanya ya untuk berbagi harta dan anak. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan yang haram, yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah, seperti riba, memakan harta anak yatim, berjudi, harta berjudi, harta korupsi, dan sebagainya.
Aku juga memakan makanan yang tidak dimakan dengan menyebut nama engkau. Ini bukan kata kiasan. Ini sudah permintaan jin iblis kepada Allah. Wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, jika kamu memakan sesuatu tanpa menyebut kalimat Allah, berarti kamu memakan bersama iblis laknatullah alaih. Wahai orang-orang kaya, jika harta kamu tidak engkau zakatkan, berarti harta kamu dimakan oleh iblis laknatullah alaih. Camkan itu sahabat Buya Helmi. Yang kedua, permintaan iblis kepada Allah, aku meminta agar Allah membiarkan aku ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa perlindungan dengan Allah. Saat itu anak-anakku atau anak-anak setan ikut bersama bercinta dengan mereka, dan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. Sahabatku ya Helmi, ini permintaan iblis, ini permintaan syaitan. Jika kita ingin bersetubuh, bercekrama, tidak menyebut kalimat Allah, tidak minta perlindungan kepada Allah, maka anakmu akan menjadi anak setan yang patuh kepadanya, bukan patuh kepada kita. Banyak sekali sekarang menjadi anak zaman sekarang ini, anak pada durhaka kepada orang tuanya lantaran salah kita sendiri. Pada saat kita bersetubuh dengan istri atau suami kita, kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, yang ketiga, aku meminta kepada Allah agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal, seperti ke tempat-tempat maksiat. Kita mempunyai kendaraan mobil pada zaman sekarang ini, tujuannya bukan menuntut ilmu, tujuannya bukan untuk kebaikan, tujuannya bukan untuk silaturahmi, tapi tujuannya ke tempat-tempat maksiat. Apakah itu diskotik, apakah itu bioskop, apakah itu hal-hal yang berbau maksiat. Permintaan iblis yang keempat yang disampaikan iblis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meminta agar Allah menjadikan kamar mandi dan toilet sebagai rumahku. Ingat, kamar mandi di rumah kita adalah rumahnya iblis yang sejati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwanti-wanti kepada kita, jika kita mau masuk ke kamar mandi atau ke toilet, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Apa isyaratnya? Awas di kamar mandi, jangan sampai alat-alat vital di tubuh kita diganggu, dicentil-centil, dipermainkan, dijilati oleh iblis laknatullah alaih. Tapi zaman sekarang beda. Dia tidak berdoa, malah dia main HP di kamar mandi. Dia tidak berdoa, malah dia bernyanyi di kamar mandi. Sahabat Buya Helmi, adapun yang kelima permintaan iblis kepada Allah, aku meminta ya Allah agar engkau menjadikan pasar atau mal sebagai masjidku. Artinya, kalau umat Islam untuk berhubungan, berkomunikasi kepada Sang Khalik, Sang Pencipta di masjid, ini iblis meminta kepada Allah pasar sebagai tempat komunikasi mereka. Yang keenam, permintaan iblis kepada Allah, aku meminta ya Allah kepada engkau menjadikan syair-syair atau musik-musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Qur'anku.
musik itu sebagai petunjuk Al-Quran. Kalau umat Islam tanpa Al-Quran, tanpa petunjuk, sesat. Keluar dari Al-Quran, maka umat Islam itu akan disesatkan oleh iblis. Nah, iblis mempunyai petunjuk, yaitu musik. Kalau iblis tidak suka dengan musik, maka iblis itu sesat. Sahabat Buya Helmi yang ketujuh, aku meminta kepada Allah ya Rasulullah. Iblis berkata nih kepada Rasulullah, aku meminta kepada Allah. Yang ketujuh, aku meminta kepada Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Pemabuk apa? Yang suka narkoba, yang suka minum-minuman keras, yang memabukkan, dia tidur bersama iblis. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Buya Helmi yang ke-8, aku minta kepada Allah memberikanku saudara, maka dia jadikan semua manusia yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudara. Kita punya rezeki, kita jadikan maksiat. Harta kita jadikan tempat maksiat. Maka dia adalah saudaranya iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27. Orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Sahabat Buya Helmi yang ke-9, wahai Muhammad, ini kata iblis, aku meminta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Ya Allah, kabulkan. Iblis bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat. Hanya orang-orang yang tertentu yang punya indera yang keenam, tapi tidak secara total dia bisa melihat. Dia hanya setengahnya saja dari penglihatan gaibnya. Yang ke-10, permintaan terakhir iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta kepada Allah, Allah memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk nyantet sihir dan guna-guna serta sebagainya. Iblis lalu melanjutkan, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggodanya. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan aku sisahkan walaupun seorang pun di langit untuk beriman kepada Allah. Itu jahatnya iblis. Kalau aku, kata iblis, bisa menyesatkan dan Allah mengizinkan, aku bisa menyesatkan seluruh manusia, tidak akan aku sisahkan satu manusia pun di hadapan Allah untuk beriman kepada Allah. Makanya Allah nggak izinkan. Dia hanya bisa membisikkan dan menggoda. Berfirman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dirimu sendiri tidak bisa memberikan hidayah sedikit pun, kata iblis. Iblis juga bilang, engkau nggak bisa juga memberikan hidayah kepada manusia untuk beriman kepada Allah, walaupun saudara, walaupun keluargamu, ya itu hanya keputusan Allah. Iblis juga nggak bisa menyesatkan manusia, dia hanya sifatnya membisikkan dan menggoda. Engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk keimanan, tak akan ada satupun kaum kafir. Kalau kamu bisa ya Rasulullah memberikan suatu hidayah, maka di muka bumi ini nggak akan ada kaum kafir. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis kebahagiaan sejak di perut ibunya. Orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya.
sahabat Buya Helmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hud ayat 118 sampai 119. Kemudian Allah sampaikan pula dalam surat Al-Ahzab ayat 38, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Sahabat Buya Helmi, sebagai penutup, iblis berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan, karena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin makhluk-makhluk yang beruntung, pemimpin penduduk surga. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk yang merugi dan pemimpin makhluk penduduk neraka. Akulah orang celaka dan terusir. Ini yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku tak berbohong kepadamu saat ini juga. Itu penyampaian iblis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berwanti-wanti dari tayangan ini. Semoga hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang dimintakan oleh iblis kepada Allah kita wajib tahu. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di YouTube Buya Helmi agar terus mendampingi sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.